Perkenalkan, nama saya Alisa Pajulu. Saya dari kelas 1B jurusan D3 Kebidanan. Topik saya hari ini sangat menarik dan penting dalam memahami sistem reproduksi manusia, yaitu mekanisme umpan balik hormon serta hormon-hormon yang berperan di dalamnya. Tubuh manusia bekerja sangat teratur berkat adanya hormon atau zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Hormon ini mengatur banyak fungsi tubuh, termasuk pertumbuhan, metabolisme, dan tentu saja fungsi reproduksi. Nah, agar kerja hormon tetap seimbang, tubuh kita memiliki sistem pengaturan alami yang disebut mekanisme umpan balik atau feedback mekanisme. Bagaimana cara kerjanya? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu mekanisme umpan balik hormon. Mekanisme umpan balik adalah cara tubuh menjaga keseimbangan kadar hormon agar tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ada dua jenis utama, yaitu umpan balik negatif dan umpan balik positif. Umpan balik negatif adalah mekanisme yang paling sering terjadi ketika kadar hormon dan darah meningkat terlalu tinggi. Tubuh akan mengurangi atau menghentikan produksinya. Sebaliknya, kalau kadar hormon menurun, tubuh akan meningkatkan produksinya kembali. Contohnya, seperti di otak, hipotalamus menghasilkan hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone. GnRH merangsang kelenjar hipofisis untuk melepaskan dua hormon penting, yaitu FSH atau follicle stimulating hormone dan LH atau luteinizing hormone. FSH dan LH ini bekerja pada organ reproduksi ovarium pada wanita dan testis pada pria untuk menghasilkan hormon seks seperti estrogen, progesteron, dan testosteron. Nah, saat kadar estrogen atau testosteron meningkat terlalu tinggi, hormon-hormon ini akan memberi sinyal balik ke otak untuk menghambat pelepasan GnRH, FSH, dan LH. Itulah yang disebut umpan balik negatif agar kadar hormon tetap seimbang. Umpan balik positif berbeda dengan yang tadi. Pada umpan balik positif, peningkatan kadar suatu hormon justru merangsang peningkatan hormon. Contoh terbaiknya terjadi pada wanita menjelang ovulasi. Ketika kadar estrogen mencapai titik tinggi, hal itu justru merangsang lonjakan hormon LH dan hipofisis. Lonjakan LH inilah yang menyebabkan ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium. Setelah itu, kadar hormon akan kembali menurun ke tingkat normal. Jadi, kedua jenis mekanisme ini bekerja bergantian untuk menjaga keseimbangan sistem reproduksi tubuh. Yang kedua yaitu hormon yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Sekarang kita membahas satu persatu hormon yang berperan penting dalam sistem reproduksi baik pada wanita maupun pada pria. Pada wanita yaitu pertama ada GnRH atau gonadotropin releasing hormone, diproduksi oleh hipotalamus. Fungsinya memicu kelenjar hipofisis untuk mengeluarkan FSH dan LH. Yang kedua yaitu ada FSH, follicle stimulating hormone, berperan dalam pematangan folikel di ovarium, yaitu tempat berkembangnya sel telur. Yang ketiga yaitu LH atau luteinizing hormone, bertanggung jawab atas ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium. LH juga membantu pembentukan korpus luteum yang menghasilkan hormon progesteron. Yang keempat ada estrogen, dihasilkan oleh folikel
di ovarium berfungsi menebalkan dinding rahim endometrium agar siap menerima sel telur yang dibuahi. Juga membentuk karakteristik seks sekunder wanita seperti pertumbuhan payudara dan bentuk tubuh. Yang kelima ada progesteron yang dihasilkan oleh corpus luteum setelah ovulasi, menjaga dinding rahim tetap tebal dan siap untuk kehamilan. Bila tidak ada perbuahan, kadar progesteron turun sehingga terjadi menstruasi. Yang keenam yaitu prolaktin, diproduksi oleh hipofisis anterior, berfungsi merangsang produksi ASI setelah melahirkan. Yang ketujuh yaitu oksitosin, dihasilkan oleh hipotalamus dan rekresikan oleh hipofisis posterior. Fungsinya membantu kontraksi rahim saat persalinan dan pengeluaran ASI saat menyusui. Selanjutnya pada pria. Yang pertama yaitu GnRH. GnRH adalah hormon yang diproduksi oleh hipotalamus, yaitu bagian kecil di otak yang mengatur banyak fungsi tubuh, termasuk sistem reproduksi. GnRH bekerja dengan cara mengirim sinyal ke kelenjar hipofisis anterior atau pituitari bagian depan untuk melepaskan dua hormon penting, yaitu FSH atau follicle stimulating hormone dan LH luteinizing hormone. Pelepasan GnRH tidak terjadi terus-menerus, melainkan berdenyut pulsatif agar kadar FSH dan LH dalam tubuh tetap seimbang. Ritme pelepasan ini sangat penting karena jika terganggu, maka proses produksi sperma dan hormon testosteron juga akan terganggu. Yang kedua ada FSH. Setelah dilepaskan oleh hipofisis, FSH beredar melalui darah dan mencapai testis, tempat terjadinya proses pembentukan sperma. Di dalam testis, FSH menstimulasi sel Sertoli, yaitu sel pendukung yang berfungsi memberi nutrisi dan perlindungan bagi sel-sel sperma yang sedang berkembang. Hormon FSH bekerja sama dengan testosteron untuk mengatur spermatogenesis, yaitu proses pembentukan dan pematangan sperma di tubulus seminiferus atau saluran kecil di dalam testis. Tanpa FSH, sperma tidak akan dapat matang dengan sempurna dan jumlah akan menurun. Yang ketiga ada LH. LH juga dilepaskan oleh kelenjar hipofisis sebagai respon terhadap GnRH. Hormon ini berperan merangsang sel Leydig yang berada di antara saluran sperma di testis untuk memproduksi hormon testosteron. LH adalah kunci utama yang menjaga kadar testosteron pria tetap normal. Bila kadar LH turun, maka produksi testosteron juga akan menurun sehingga memengaruhi gairah seksual, pertumbuhan otot, dan proses pembentukan sperma. Yang keempat yaitu testosteron. Testosteron adalah hormon utama pada pria, direproduksi oleh sel Leydig di testis. Fungsinya sangat luas, mencakup merangsang spermatogenesis atau pematangan sperma bersama FSH. 2. Mengembangkan ciri-ciri kelamin sekunder pria seperti pembesaran otot, pertumbuhan rambut di wajah dan tubuh, perubahan suara menjadi berat, serta pembesaran penis dan testis. Yang ketiga, menjaga fungsi seksual seperti dorongan libido dan kemampuan ereksi. Yang keempat, mendukung pertumbuhan tulang dan otot, menjaga kepadatan tulang, serta membantu keseimbangan metabolisme tubuh. Semua hormon ini bekerja dalam keseimbangan yang diatur oleh
mekanisme umpan balik antara otak dan organ reproduksi. Jadi kesimpulannya yaitu sistem reproduksi manusia diatur oleh hubungan kompleks antara hormon-hormon tubuh melalui mekanisme umpan balik negatif dan positif. Umpan balik negatif menjaga keseimbangan kadar hormon, sedangkan umpan balik positif memicu proses penting seperti ovulasi. Hormon-hormon utama yang berperan meliputi GnRH, FSH, LH, estrogen, progesteron, testosteron, prolaktin, dan oksitosin. Tanpa koordinasi yang teratur antara hormon-hormon ini, proses reproduksi tidak akan berjalan dengan baik, mulai dari pembentukan sel kelamin, ovulasi, pembuahan, hingga kehamilan dan menyusui. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga penjelasan tadi membantu kamu memahami bagaimana sistem hormonal bekerja dalam mengatur fungsi reproduksi manusia. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan materi menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!